bersama aku Dia. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian gimana rasanya kuliah di universitas swasta. Sekaligus aku akan perkenalkan alma mater aku, yaitu Universitas Widyakusuma Surabaya. Dan di sana nanti kita akan bahas dari segi fasilitas, sistem pembelajaran sampai ke biayanya. Kalian ingin masuk ke jurusan kedokteran tapi masih bingung mau milih negeri atau swasta. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Jadi siapa yang dulu dari awal tuh merencanakan mau masuk ke universitas swasta? Pasti rata-rata jawabannya tidak. Ya, kemungkinan dari 85 sampai 90% itu rata-rata teman SMA itu kebanyakan udah merencanakan pengen masuk universitas yang diinginkan dari negeri A, B, C, dan lain-lain. Sama kayak aku dulu tuh pengen masuk ke UNPAD ya, Universitas Padjadjaran Bandung. Tapi kenyataannya tidak. Malah waktu pendaftaran itu aku nggak milih UNPAD. Ya, jadi alasan aku tuh pengen UNPAD itu biar nggak boring. Terus istilahnya biar jalan ke kota orang yang jauh sekaligus belajar, traveling, dan cari jodoh. Jadi bagi kalian yang ingin masuk ke jurusan kedokteran, kalian nggak usah bingung mau pilih negeri atau swasta. Jika aku boleh berpendapat, ya, kalau misalnya mau ke negeri atau kuliah ke swasta itu nggak ada bedanya, sama-sama kalian bayar, sama-sama kuliahnya dapat ilmu juga. Cuman yang membedakan itu adalah nama universitasnya aja. Oh, jadi kan nggak usah bingung lagi. Karena nanti itu yang dicari untuk jadi calon mahasiswa kedokteran atau di dokter itu bukan dari kalian berasal dari universitas yang terkenal, bukan dari cantik, ganteng, ataupun anak konglomerat dan lain-lain. Jadi yang dicari itu adalah rajin dan berkompeten. Udah itu aja. Pintar masuk nggak? Ya, ntar aku akan bikin video. Nah, sekarang aku udah ambil jas alma mater aku. Di sini ada logo sebelah kiri itu ada logonya warna kuning, logonya WK. Terus ini warnanya itu krem kekuning-kuningan gitu. Jadi ini bukannya aku pamer, cuman aku mau nunjukin kalian bahwa aku adalah mahasiswa WK. Karena setelah ini aku mau muterin video fakultas aku lewat YouTube officialnya WKS. Karena nggak mungkin juga aku di tengah-tengah pandemi virus corona ini Surabaya ataupun ke kampus, malah nanti aku dijulagi satpam. Dan di sana juga nggak ada orang, sepi dan gelap. Oke, aku sekarang mau muterin videonya ya. University are a unique place to explore the grand challenges of our time. It can be a challenge to make a decision, to make a new home, To find truth, to make a friends, to succeed, to adapt. in today's competitive market. character are greatly needed. Research was created to endure some of the problems that humanity faces. And to our solution properly. We make an important contribution. Through our research support, we help others. We build learning culture. With high social responsibility. To make knowledge
experience. And also work experience. We maximize the delivery of quality academic. Our lecturers and staff are always there for you. To thrive in the survive in tomorrow's world, it is important to remember that Industry 4.0 requires organization to adopt a creative mindset, understanding power of the connectivity realized by new technologies. Here at Wijaya Kusuma University of Surabaya, we overcome these challenges with a simple word. We just say hi, and that changes the world. I'm Yofian. I will be medical veteriner. I'm Linda and I will be lawyer. I'm Juventio. I will be agriculture engineer. I'm Sabira and I will be a politician. I'm Anissa and I will be a lecturer. I'm Ista, I will be doctor. I'm Yuka, and I will be a manager. I'm Ain, I will be accountant. Yeay, itu adalah video kampus UIKS Universitas Wijaya Kusuma. Langsung ke videonya ya. Kita akan bahas dari fasilitas, sistem pembelajaran sampai ke biayanya. Untuk fasilitasnya, aku langsung nyebutin aja ya. Aku tekankan lagi, ini adalah fasilitas Fakultas Kedokteran UWKS. Kalau untuk keseluruhannya aku nggak tahu, karena aku bukan staff di sini. Aku adalah mahasiswa kedokteran, bukan staff ya. Jadi aku kurang tahu masalah untuk kelebihan kekurangan lagi. Kalau misalnya ada kelebihan lebih atau kekurangan, aku minta maaf ya. Aku di sini menjelaskan fasilitas Fakultas Kedokteran yang aku alami, yang aku dapat fasilitas dari kampus aku. Fasilitas pertama itu adalah parkiran mobil dan sepeda motor, itu tersedia gratis. Itu kalau misalnya kalian masuk ke fakultasnya, itu di depan itu udah ada satpam ya. Jadi kalian masuk itu udah langsung parkiran mobil. Untuk parkiran sepedanya itu agak kesana dikit, itu udah masuk parkiran sepeda dan motor. Yang kedua itu adalah keamanan. Jadi keamanan di situ tuh oke banget ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke fakultasnya, di depan gerbang itu udah satu satpam di situ, karena itu buat kayak nyebrangin gitu. Nah, waktu di parkiran itu juga ada satpam. Terus di lantai 1 itu ada satpam. Di pos satpam itu ya namanya pos satpam. Gimana sih itu udah banyak satpam pastinya ya. Terus habis gitu di ruangan wifi. Kemudian di ruangan CCTV itu juga ada satpam. Jadi yang ketiga itu adalah rekaman CCTV. Jadi semua sudut-sudut, semua ruangan itu ada CCTV-nya. Jadi soalnya kapan hari itu aku pernah ya kayak di kelas terus jadi aku dulu tuh pernah sama teman-teman aku di kelas terus ternyata tuh tiba-tiba didatangi satpam, dan satpamnya itu tanya ini kelasnya siapa, jamnya siapa gitu. Jadi bener-bener keamanannya oke, CCTV-nya juga. Yang keempat itu adalah memiliki 3 gedung. Jadi fakultas kedokteran itu dibagi menjadi gedung A, B, C gitu. Yang kelima itu adalah memiliki lift. Fakultas kedokteran gedung C itu memiliki fasilitas lift.
memiliki 3 lift di situ. Terus yang keenam itu adalah tersedia WiFi. Jadi ini WiFi-nya itu bagi staf dan mahasiswa dan dosen. Jadi kalau misalnya orang awam, kalau misalnya ada orang baru itu nggak kena WiFi karena di situ ada PIN dan passwordnya. Yang ketujuh itu adalah memiliki satu ruang pertemuan sama satu ruang aula. Tapi di lantai 6 sama 7 itu ada kelas dan itu gede banget dan itu terkadang juga dibuat acara yang lantai 7 sama lantai 6. Yang ke-8 itu setiap ruangan itu dilengkapi dengan LCD dan mikrofon untuk pembelajaran. Jadi kalau misalnya ada yang rusak-rusak itu bagian OB-nya itu udah langsung tancap gitu, langsung tanggap mana yang rusak gitu. Yang ke-9 itu adalah Fakultas Kedokteran itu memiliki perpustakaan khusus. Jadi itu tentang kedokteran aja. Jadi kalau misalnya yang hukum dan yang lain itu nggak ada di situ, adanya di kampus pusat. Yang ke-10 itu udah dilengkapi dengan laboratorium. Ada faal, anatomi, histo, patologi anatomi, terus apalagi ya, histo, patologi anatomi, terus apalagi faal, kemudian biokim, pokoknya udah lengkap. Kemudian untuk yang ke-11 ya, ke-11 ini FKUIK itu memiliki manekin untuk skill lab, pembelajaran skill lab, untuk SGD skill lab. Terus yang kedua itu memiliki manekin yang buat dokter yang udah mengenal dengan penyakit, manekin Smart Start Simulator, dan manekin Noelle Maternal Neonatus. Jadi untuk Smart Start Simulator itu buat manekin yang gawat darurat, itu bisa disetting lewat gadget atau HP atau komputer. Di situ itu nanti bisa memberikan kasus yang diinginkan. Bisa dari suara jantung, suara paru, kayak gitu-gitu. Untuk manekin yang Noelle Maternal dan Neonatus itu adalah ibu hamil. Jadi di situ itu kita bisa setting lewat HP atau komputer, diberi kasus yang diinginkan, melahirkan yang dilengkapi dengan bayinya. Jadi Neonatus itu adalah bayi. Nanti itu bisa di simulator mau bayinya itu nangis atau bayinya yang diem aja. Jadi itu tindakannya itu kayak sistem pembelajaran. Jadi waktu aku masuk itu kan angkatan 2016, pada tahun 2016 ya. Jadi aku itu masih pakai sistem paket, bukan yang sekarang yang untuk mulai angkatan 2019 itu udah memakai sistem blok. Nah, sistem blok itu beda ya sama sistem paket. Jadi kalau sistem blok itu sama-sama kayak berkaitan itu satu sama lain. Jadi kalau misalnya tentang otak ya, misalnya tentang kepala. Jadi mulai dari fisiologi kepala, anatomi kepala, patologi itu kayak gimana, dan pernapasan itu kayak gimana. Itu mulai dari, itu adalah sistem blok. Tapi kalau sistem paket itu beda. Sistem paket itu adalah kalau misalnya anatomi. Jadi semuanya mulai dari kepala sampai kaki itu anatomi kayak gitu. Itu perbedaannya blok sama sistem paket. Nah, untuk kelebihan sama kekurangannya, untuk sistem paket sama sistem blok itu sama-sama mempunyai kelebihan, sama-sama juga mempunyai kekurangan. Oke teman-teman, topik yang ketiga kita kan ada membahas untuk biaya Fakultas Kedokteran Universitas Wijayakura Surabaya. Jadi untuk pertama kali aku masuk itu, untuk pertama kali aku ada pengumuman mahasiswa siapa aja yang lulus kedokteran ya, yang lulus tes kedokteran. Setelah ada pengumuman itu mengadakan pertemuan dengan wali mahasiswa itu masalah uang gedung. Tapi waktu itu aku nggak ikut, hanya orang tua aku aja yang ikut. Ini aku bacain aja. Jadi waktu rapat sama wali, dosen-dosen para staf. Nah, uang gedung itu harus dibayar pada awal masuk kuliah. Jadi di sini aku bacain aja ya uang gedungnya itu berapa. Jadi yang pertama itu adalah kesepakatan uang sumbangan pendidikan sebesar A tunai 365 juta ribu paling lambat 1 Juni 2016. Di sini ya teman-teman. Ntar aku kasih tahu di sini biar jelas. Terus tapi waktu itu aku orang tua aku mundurin yang langsung tunai. Kemudian yang kedua, di sini ada Romawi, ini kayak batas waktunya gitu. Terus habis itu di sini ada Roma yang kedua itu adalah pembayaran registrasi atau daftar ulang. Yang kedua itu adalah pembayaran registrasi atau daftar ulang, uang kuliah dasar atau UKD, dan uang satuan kredit semester USKS. Yang pertama itu adalah uang registrasi sebesar 500.000. Ya dulu aku pernah, ya waktu itu aku
untuk registrasi itu aku disuruh bayar 500.000. Kalau FKH beda lagi, untuk hukum beda lagi. Jadi pokoknya waktu uang itu udah 500.000. Nah, yang kedua itu asuransi mahasiswa itu sebesar 20.000. Kemudian yang ketiga adalah uang kuliah dasar 3 bulan, Agustus, September, Oktober 1.800.000. Kemudian yang keempat adalah USKS 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Itu sebesar 20 juta. Sebesar 6 juta. Maaf. Yang ketiga itu adalah biaya PA, potensi akademik. Jadi di situ ada iqomah, hotspot, jurnal ilmiah, medical health screening, pembiayaan. Jadi di situ ada iqomah, hotspot, ISK dan lain ya. Itu totalnya adalah 28.320.000. Sudah, itu aja. Jadi waktu rapat itu membahas ini guys. Jadi teman-teman, untuk membayar SPP kita itu 3 bulan sekali. Jadi aku nggak tahu itu fakultas yang lain juga kayak gitu atau emang ini UBKS tuh ngadain 3 bulan sekali gitu ya. Nah, jadi untuk setiap 3 bulan sekali itu untuk awal semester, misalnya aku semester 3 itu kan awal semester kan, nah kayak itu semester pertama, semester 3, semester 5 gitu kan. Itu kan awal semester itu bayarnya itu 8 juta, tengahan semester SPP-nya itu sekitar 7.800.000. Itu adalah perhitungan angkatan aku 2016, sistem paket, belum lagi yang sistem 2000. Tapi aku nggak tahu juga berapa bayarnya untuk uang gedung, SPP-nya, untuk bagi sistem blok ya, bagi 2000 angkatan 2019, 2020. Oke, semoga video kali bermanfaat untuk kalian. Yang ingin masuk jurusan kedokteran tetap semangat ya, nggak boleh nyerah. Kalau misalnya kan nggak keterima, coba aja lagi. Yang kedua, barangkali yang kedua ini adalah hasil kerja keras kalian, itu maksimal banget akhirnya keterima. Oke, selamat jumpa di next video. Terima kasih, bye.